Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Guru Belajar PPS PPI SIMKP ID. Kali ini kita masuki materi desain universal untuk pembelajaran. Selamat datang di sesi desain universal untuk pembelajaran. Sebelum mengikuti aktivitas-aktivitas pada sesi ini, silakan mempelajari tujuan belajar, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi berikut agar Anda sudah berkomitmen pada tujuan sesi ini dalam menjalankan setiap aktivitas nanti. Tujuan: peserta pelatihan dapat memahami konsep desain universal. Konsep desain universal untuk pembelajaran Universal Design for Learning atau UDL. Tujuan UDL dan prinsip-prinsip UDL dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan membaca modul, menonton film, melakukan pengumpulan data potensi sekolah, serta menganalisisnya sebagai bahan pertimbangan dalam implementasi UDL sebagai kerangka penyusunan rencana pembelajaran di sekolah. Kompetensi dasar: peserta pelatihan memiliki kemampuan untuk menjelaskan definisi desain universal beserta prinsip-prinsipnya, menjelaskan definisi, konsep dan prinsip desain universal untuk pembelajaran Universal Design for Learning atau UDL, serta mampu mengumpulkan dan menganalisis potensi dan tantangan yang dimiliki sekolah dan memanfaatkannya sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pembelajaran berdasarkan kerangka kerja UDL. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Peserta mampu menjelaskan konsep desain universal dan prinsip-prinsipnya dengan tepat dalam bentuk mind map, flowchart, poster, atau infografis lainnya. 2. Peserta mampu menjelaskan landasan dan definisi UDL dengan tepat dalam bentuk mind map, flowchart, poster, atau infografis lainnya. 3. Peserta mampu mengumpulkan data potensi sekolah dan menganalisisnya sebagai bahan pertimbangan dalam implementasi UDL di sekolahnya masing-masing. 4. Peserta mampu membuat contoh implementasi dari prinsip-prinsip UDL sesuai dengan pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Silakan menuju ke tiap aktivitas di bawah ini. Mengantar desain universal untuk pembelajaran. Dalam setting pendidikan inklusif, guru dihadapkan pada keragaman peserta didik, baik dalam potensi, tantangan, maupun kebutuhannya. Hal ini tentu saja dapat menjadi stimulus yang positif bagi guru untuk terus mengembangkan rencana pembelajaran yang dapat mengakomodasi keberagaman di kelasnya. Universal Design for Learning atau UDL atau desain universal untuk pembelajaran adalah sebuah kerangka pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan belajar yang beragam dan menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, bermakna, serta keterlibatan. UDL dapat dijadikan sebagai kerangka kerja bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang lebih efektif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif atau SPPI. Materi pada modul ini membahas apa itu desain universal, implementasi desain universal untuk pembelajaran, konsep dasar UDL, definisi, tujuan, dan prinsip-prinsip UDL. Peserta pun akan belajar melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan potensi dan tantangan sekolah, serta menganalisis guna mendukung implementasi UDL sesuai dengan pembelajaran di sekolah masing-masing. Berikutnya Anda akan diajak untuk merefleksikan pengalaman di aktivitas berikutnya. Berbagi pengalaman desain universal untuk pembelajaran. Kita percaya bahwa setiap anak adalah unik. Karenanya dalam setiap kelas di mana Anda mengajar tentu akan menemukan keberagaman, baik dalam kemampuan maupun gaya belajarnya. Yuk bagikan pengalaman Anda dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Klik tombol di kanan bawah untuk menuju pertanyaan berikutnya dan mengirim jawaban. Kita lewati untuk soal ini. Aktivitas 1. Desain universal untuk pembelajaran. Pada aktivitas pertama ini, Anda akan belajar mengenai bagaimana sebuah desain yang dibuat dapat mengakomodir keberagaman, atau yang dikenal dengan desain universal. Perhatikan dua desain tangga di bawah ini, A dan B. Jika sudah, silakan menuju ke kuis aktivitas 1.
Kuis aktivitas 1 desain universal. Kita lewati untuk jawaban pertanyaan ini. Sebuah bangunan sebaiknya didesain agar semua orang mudah untuk memanfaatkannya. Betul, salah? Jawabnya adalah betul. Sebuah desain suatu lingkungan supaya dapat diakses, dipahami, dan digunakan semaksimal mungkin oleh semua orang tanpa mandang usia, ukuran, kemampuan, atau kecacatannya disebut desain universal. Betul, salah? Jawabnya adalah betul. Sebuah desain universal harus memenuhi 3 prinsip berikut, yaitu usable, accessible, dan inklusif. Betul, salah? Jawabnya adalah betul. Bangunan yang didesain dengan prinsip desain universal tidak efisien karena membutuhkan perencanaan yang lebih lama. Betul, salah? Jawabnya adalah salah. Konsep desain universal dalam bidang arsitektur dapat diimplementasikan juga dalam pembelajaran. Jawabnya betul atau salah? Betul. Finish quiz. Mendapatkan nilai 100. Tugas aktivitas 1. Implementasi desain universal. Setelah melakukan aktivitas 1, menurut Anda hal apa saja yang perlu dipertimbangkan jika kita ingin mengimplementasikan konsep desain universal untuk pembelajaran? 1. Jelaskan jawaban Anda dalam bentuk mind map, flowchart, poster, infografis, atau bentuk visual lainnya. Kemudian mengunggahnya di media sosial. Gunakan hashtag tagar GBPPPSPPI tagar pendidikan inklusif. 3. Dapatkan 2 komentar di post. 4. Lampirkan link post tersebut pada kolom berikut. Lalu klik tombol di kanan bawah untuk mengirim jawaban. Kita lewati. Aktivitas 2. Desain universal untuk pembelajaran. Pada aktivitas kedua ini, Anda dapat menonton video dan membaca bahan bacaan yang dapat membantu memahami mengenai konsep desain universal untuk pembelajaran Universal Design for Learning atau UDL. Video 1. Pentingnya Universal Design for Learning atau UDL di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Bersama Dr. Ranti Novianti SPD MDPD. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Jadi kita bisa menentukan jika ada sebuah tas yang tas tersebut eksklusif. Nah, kira-kira setiap orang bisa memilikinya tidak? Atau hanya orang-orang tertentu saja? Ya, benar. Terbatas hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memilikinya. Nah, sekarang jika ada sebuah ruangan kelas atau katakanlah sekolah itu sekolah eksklusif. Kira-kira setiap orang bisa masuk ke kelas atau bersekolah di sekolah tersebut tidak? Ya, benar. Tentunya tidak semua orang ya. Akan terbatas hanya pada orang-orang itu saja. Nah, inklusif ini merupakan kebalikannya. Berdasarkan arti katanya, inklusif diambil dari kata sifat yang artinya mencakup atau melibatkan semua
mengakomodasi kebutuhan dari setiap anak yang ada di sekolah tersebut. Jadi, inklusi ini hakikatnya merupakan sebuah filosofi dengan keragaman. Dan Indonesia kita sudah menerapkan nilai-nilai inklusi itu sudah sejak lama dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebenarnya inklusi ini bukan hal baru bagi Indonesia, karena hakikatnya inklusi merupakan keluasan dari makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia diajarkan untuk dapat saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Nah, dalam pemahaman inklusi, semboyan tersebut diperluas maknanya. Kalau tadi baru terbatas pada perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, di inklusi menghargai beragam perbedaan, masuk ke dalamnya anak-anak disabilitas. Filosofi inilah yang memandu kita untuk dapat hidup dalam berbagai perbedaan, belajar dari keberagaman, dan terus mencari cara terbaik untuk dapat merespon keberagaman. Dalam filosofi ini, keberagaman bukan dianggap sebagai sebuah penghambat, merupakan sebuah pendorong kesuksesan untuk semua. Filosofi inklusi ini diterapkan dalam praktik pendidikan inklusif di sekolah, ada 4 prinsip utama yang harus diperhatikan. Pertama, menjadikan menarik dan fleksibel bagi semua peserta didik. Kemudian yang kedua, merangkul keberagaman dan responsif terhadap potensi dan tantangan dari setiap individu. Ketiga, menggunakan praktik efektif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, membangun komunitas yang didasarkan pada kolaborasi antara peserta didik, guru, keluarga, profesional, dan lembaga masyarakat. Sekolah dalam pendidikan inklusif tentunya diharapkan beragama peserta didik, baik dalam potensi, tantangan, maupun kebutuhannya. Yang tentu saja hal ini menjadi stimulus yang positif bagi para guru sekolah negara pendidikan inklusif untuk terus mengembangkan rencana pembelajaran yang lebih efektif agar dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik di kelasnya. Memang bukan hal mudah untuk dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik di kelas inklusif. Nah, ada yang dinamakan dengan universal design for learning yang dapat menjadi salah satu solusi dalam mengakomodasi keberagaman peserta kelas inklusif. Universal design for learning ini adalah sebuah kerangka perencanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan akses yang bermakna dan mengurangi hambatan belajar peserta didik dengan kebutuhan belajar yang beragam, termasuk peserta didik yang disabilitas. Nah, universal design for learning menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, bermakna, dan memperhatikan keterlibatan semua peserta didik. Universal design for learning ini dapat dijadikan sebagai kerangka kerja bagi guru dalam proses rencana pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Universal design adalah sebuah desain dan komposisi suatu lingkungan sehingga dapat diakses, dipahami, dan digunakan semaksimal mungkin oleh semua orang tanpa memandang usia, kemampuan, disabilitas, atau hambatan belajarnya. Nah, konsep universal design ini awalnya digunakan dalam bidang arsitektur. Jadi para arsitek dalam mendesain sebuah bangunan biasanya sangat memperhatikan lingkungan penggunanya. Para arsitek tersebut biasanya sebisa mungkin akan merancang sebuah bangunan yang dapat digunakan oleh semua orang.
Misalnya ketika para arsitek mendesain sebuah bangunan lift, tangga atau lainnya, biasanya akan memperhatikan 3 prinsip, yaitu pertama usable, bangunan tersebut bisa digunakan. Kemudian yang kedua accessible, dapat diakses, dan yang ketiga inklusif, agar dapat mengakomodasi orang yang mengalami hambatan dalam mobilitas. Yang ternyata hal ini tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki keterbatasan, tapi berguna juga bagi para pengguna lainnya. Nah, konsep universal design ini dikembangkan oleh para peneliti Center of Applied Special Technology di Harvard untuk pembelajaran. Nah, sana membantu guru dalam mengevaluasi kurikulum, menemukan hambatan dan memberikan dukungan untuk semua peserta didik. Ternyata seperti dalam bidang arsitektur, universal design yang diimplementasikan dalam pendidikan tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik yang rentan terpinggirkan, namun juga bagi banyak peserta didik lainnya. Dalam menerapkan universal design ini ada 3 tahapan yang biasanya harus dilalui, yaitu advokasi, kemudian akomodasi, dan aksesibilitas. Tahap advokasi yaitu tahapan dalam upaya meningkatkan kesadaran akan adanya kebutuhan yang beragam dan memotivasi kita untuk melakukan perubahan. Sedangkan tahapan akomodasi merupakan tahapan pemberian dukungan terhadap individu sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, tahapan aksesibilitas ini merupakan tahapan di mana tercapainya lingkungan yang telah direkayasa dan dapat digunakan oleh semua orang pada saat dibutuhkan. Universal Design for Learning ini dikembangkan berdasarkan pada penelitian ilmu neurologi, psikologi perkembangan, dan keberagaman cara belajar. Nah, penelitian ini telah mengkonfirmasi keberadaan 3 jaringan otak yang terlibat dalam pembelajaran, yaitu jaringan aktif, kemudian recognition, dan strategi. Jaringan afektif ini bertanggung jawab atas mengapa kita harus mempelajari ini. Kemudian jaringan recognition ini membantu kita memperoleh mengenai apa yang akan kita pelajari. Jaringan strategi yang ketiga ini memproses bagaimana cara kita mempelajarinya. Nah, agar ketiga jaringan tersebut berimbang, maka guru harus melakukan 3 hal. Pertama, untuk jaringan afektif, guru harus menstimulasi mengenai mengapa mereka harus mempelajarinya, apa relevansi dalam kehidupan mereka, sehingga terbangun rasa ketertarikan peserta didik pada pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, jaringan recognition, guru harus mampu merepresentasikan materi dengan berbagai cara dapat mengakomodasi keunikan gaya belajar, potensi dan tantangan yang dimiliki setiap peserta didik. Yang ketiga, untuk jaringan strategi, ini guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan atau mengekspresikan apa yang telah mereka pelajari dengan cara mereka. Dalam sebuah penelitian menyarankan bahwa untuk mencapai perencanaan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik yang beragam, maka guru harus mempertimbangkan bagaimana mengintegrasikan 3 prinsip tersebut ke dalam pembelajaran dan praktik penilaiannya. Dasar dari desain universal untuk pembelajaran ini terletak pada keyakinan bahwa guru dan pengembang kurikulum harus mengidentifikasi dan memperbaiki hambatan belajar peserta melalui perencanaan pembelajaran yang efektif dan fokus pada keterlibatan, penggunaan materi yang fleksibel, dan pembelajaran yang dapat diakses secara bermakna.
yang kedua, implementasi prinsip-prinsip Universal Design for Learning atau UDL di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif bersama Dr. Yoga Budi Santoso, MPD. Dengan seperangkat prinsip untuk belajar dan mengajar berdasarkan wawasan ilmiah tentang bagaimana manusia belajar sebagai upaya dalam meningkatkan serta mengoptimalkan pengajaran dan pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan belajar yang beragam, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Tujuan dari Universal Design for Learning yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk berhasil, menciptakan lingkungan belajar yang menantang, bermakna, dan fleksibel yang bekerja untuk semua peserta didik, mengembangkan berbagai metode pengajaran untuk menghilangkan hambatan belajar, kemudian membantu peserta didik menjadi pelajar yang mahir. Center for Applied Special Technology menjelaskan kerangka Universal Design for Learning melalui 3 prinsip. Yang pertama adalah multiple means of engagement. Maksudnya adalah menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran afektif, yaitu mengapa kita belajar, di mana kita mempertimbangkan bagaimana melibatkan peserta didik guna merangsang minat dan motivasi dalam belajar melalui kegiatan seperti pembelajaran kolaboratif, permainan dan simulasi, nyata dan virtual. Yang kedua yaitu multiple means of representation. Maksudnya adalah menyediakan berbagai sarana yang representatif untuk mendukung cara kita memberikan makna pada pembelajaran, atau menyediakan konten melalui berbagai cara seperti diskusi, bacaan, teks digital, dan presentasi multimedia. Yang ketiga yaitu multiple means of action and expression. Maksudnya adalah menyediakan berbagai cara yaitu berupa tindakan dan ekspresi sebagai upaya dalam mendukung cara belajar yang strategis, yaitu bagaimana kita belajar, di mana kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam berbagai cara seperti melalui tes atau makalah, melalui seni, presentasi multimedia, dan rekaman digital. Universal Design for Learning merupakan kerangka kerja bagi guru dalam merencanakan pembelajaran bagi peserta didik yang beragam. Ketika guru ingin menerapkan kerangka Universal Design for Learning dalam menyusun rencana pembelajaran, maka guru dapat mengambil tahapan desain universal pada bidang arsitektur, serta mengimplementasikannya dalam bidang pendidikan. Sebagai berikut. Dalam konteks desain universal untuk pembelajaran, tahapan advokasi dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi secara persuasif dalam upaya membangun kesadaran bagi semua, baik guru maupun peserta didik mengenai konsep keberagaman. Tahap advokasi ini diharapkan dapat membangun kesadaran akan adanya kebutuhan yang beragam dari setiap peserta didik, rasa saling menghargai, percaya diri, dan dapat memotivasi semua agar saling bersinergi guna melakukan perubahan dalam pembelajaran untuk keberhasilan bersama. Melihat desain tangga di bawah ini, arsitektur berusaha memberikan akomodasi untuk keberagaman penggunanya. Akomodasi berupa pegangan tangan ditujukan untuk pengguna lanjut usia, jalan landai untuk mengakomodasi pengguna yang menggunakan kursi roda, dan membuat titian tangga yang tidak tinggi untuk mengakomodasi peserta didik kecil agar mudah menggunakan tangga tersebut. Desain tangga ini pada akhirnya dapat digunakan oleh semua orang. Sebagaimana desain tangga tersebut, guru diharapkan dapat mendesain sebuah pembelajaran yang dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik yang ada di kelasnya.
Agar guru dapat memberikan akomodasi yang sesuai dengan keberagaman peserta didiknya, guru harus terlebih dahulu melakukan pemetaan mengenai keberagaman gaya belajar peserta didik, keberagaman minat, dan juga melakukan asesmen, sehingga guru dapat mendapatkan profil belajar peserta didik guna mengetahui kebutuhan belajarnya. Berdasarkan data tersebut, guru dimotivasi untuk merancang berbagai akomodasi dalam pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Tahap aksesibilitas ini adalah tahapan yang paling diharapkan, yaitu tahapan di mana terciptanya lingkungan belajar yang telah direkayasa, di mana akomodasi dan dukungan yang diberikan telah mengakomodasi keberagaman peserta didik sehingga terpenuhi kebutuhan belajar. Tomlinson menjelaskan bahwa untuk memulai pendekatan desain universal untuk pembelajaran mengharuskan pendidik untuk memikirkan 3 aspek dalam kurikulum, yaitu konten, proses, dan produk. Konten menyangkut apa yang diajarkan atau apa yang kita ingin peserta didik pelajari, ketahui, dan lakukan. Proses menyangkut bagaimana peserta didik memahami apa yang mereka pelajari. Sedangkan produk menyangkut bagaimana peserta didik mendemonstrasikan apa yang dipelajari. Guru harus memastikan ketiga prinsip Universal Design for Learning dapat diimplementasikan dalam rancangan pembelajaran yang akan dibuat dengan memperhatikan hal-hal berikut. Jaringan afektif. Bagaimana guru mendukung dan memotivasi peserta didik? Guru harus memahamkan semua peserta didik mengenai apa yang peserta didik sudah ketahui, apa yang peserta didik ingin ketahui, apa yang akan kita pelajari, mengapa ini penting dipelajari, mengapa kita harus berusaha dan menghabiskan waktu untuk mempelajari ini, apa dampaknya jika mereka tidak mempelajarinya. Jaringan rekognisi. Bagaimana guru menyediakan berbagai representasi media, metode yang dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik berkebutuhan khusus. Oleh karenanya, guru sebaiknya melakukan asesmen untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, potensi dan tantangan yang dimiliki setiap peserta didik dalam belajar, mengetahui potensi sekolah dan memanfaatkannya dalam mendukung penyajian materi yang beragam, merencanakan pembelajaran yang bisa diakses oleh peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, visual, dan juga kinestetik, merencanakan materi pembelajaran yang representatif dengan pendekatan multisensori untuk menjamin peserta didik yang memiliki hambatan dapat belajar melalui sensori yang paling menonjol dari yang mereka miliki. Pembelajaran mediasi teman sebaya, di mana antar teman bisa saling membantu mengajarkan pada teman lainnya. Jaringan strategi. Bagaimana guru memberikan keluasan untuk mengekspresikan apa yang mereka pahami, misal melalui presentasi oral, melalui poster yang dibuat oleh murid, karangan lagu yang ditampilkan murid, gambar atau film animasi yang dibuat murid, dan sebagainya. Hal ini pun mendorong guru untuk memilih cara penilaian yang beragam, tidak hanya melalui tes, tapi juga project, portofolio, self-assessment, dan sebagainya. Guna mengimplementasikan prinsip universal design for learning ini, dalam merancang pembelajaran ada beberapa hal yang guru lakukan, yaitu pertama, mengenali keberagaman peserta didik. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menghambat pembelajaran. 3. Menganalisis potensi sekolah. 4. Menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. 5. Menciptakan lingkungan yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar, fleksibel, dan melibatkan semua. 6. Memanfaatkan semua potensi sekolah guna menyediakan berbagai representasi sumber daya yang variatif sehingga dapat mengakomodasi keberagaman dari peserta didik. 7. Memberikan kesempatan yang beragam bagi peserta didik
dalam proses penilaian dengan cara mengekspresikan setiap hal yang didapat atau dipahami dalam pembelajaran. 8. Membantu peserta didik untuk menjadi pembelajar yang mahir. Silakan unduh dan pelajari materi berikut. Materi UDL. Download. Implementasi prinsip-prinsip Universal Design for Learning atau UDL di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Kita download materi UDL-nya. Kita kembali lagi. Kita menuju ke materi selanjutnya. Tugas aktivitas 2, desain universal untuk pembelajaran. Setelah belajar di aktivitas 2, silakan kerjakan tugas berikut. 1. Jelaskan konsep UDL dan prinsip-prinsipnya dengan tepat dalam bentuk mind map, flowchart, poster, infografis, atau bentuk visual lainnya. Kemudian mengunggahnya di media sosial. 2. Gunakan hashtag tagar GBPP, PPP, SPPI, tagar pendidikan inklusif. 3. Dapatkan minimal 2 komentar di post. 4. Lampirkan link post tersebut pada kolom berikut. Lalu klik tombol di kanan bawah untuk mengirim jawabannya. Kita lewati. Aktivitas 3. Asesmen dan analisis potensi sekolah. Pada aktivitas ketiga ini, Anda diminta untuk melakukan pengumpulan data potensi sekolah, serta melakukan analisis yang hasilnya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam implementasi UDL di sekolah Anda masing-masing, dengan menggunakan form yang sudah disediakan. Klik tombol di bawah ini untuk mengunduhnya. Download tugas aktivitas 3 asesmen potensi sekolah. Tugas aktivitas 3, asesmen dan analisis potensi sekolah. Unggah hasil isian form asesmen potensi sekolah dan hasil analisnya di sini. Start with, kita lewati untuk tugas aktivitas 3 ini. Kita lewati. Aktivitas 4, penerapan prinsip-prinsip desain universal untuk pembelajaran. Buatlah contoh-contoh aplikatif dan prinsip-prinsip UDL yang dapat Anda terapkan dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan kondisi di sekolah Anda masing-masing. Unduh terlebih dahulu file berikut untuk pengisiannya. Penerapan 3 prinsip UDL. Download. Tugas aktivitas 4, penerapan prinsip-prinsip desain universal untuk pembelajaran. Unggah hasil isian Anda di sini. Kita lewati. Eksplorasi konsep desain universal untuk pembelajaran. 1. Desain universal. Desain universal adalah desain dan komposisi dari suatu lingkungan sehingga dapat diakses, dipahami, dan digunakan semaksimal mungkin oleh semua orang tanpa memandang usia, ukuran, kemampuan, atau kecacatannya. Otoritas Disabilitas Nasional 2019. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai desain dapat dipelajari pada link berikut. Universal Design for Learning. Download. Kembali lagi ke materi. Dua, Universal Design for Learning. UDL adalah kerangka kerja dengan seperangkat prinsip untuk belajar dan mengajar.
berdasarkan wawasan ilmiah tentang bagaimana manusia belajar untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengajaran serta pembelajaran bagi siswa dengan kebutuhan belajar yang beragam, termasuk siswa penyandang disabilitas. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai desain dapat dipelajari pada link berikut ini. 3. Prinsip UDL. 1. Multiple means of engagement. Melakukan berbagai cara keterlibatan peserta didik dalam mendukung pembelajaran afektif, yaitu mengapa kita belajar. Mempertimbangkan bagaimana melibatkan peserta didik guna merangsang minat dan memotivasi dalam proses belajar melalui kegiatan seperti pembelajaran kolaboratif, permainan dan simulasi nyata dan virtual. 2. Multiple means of representation. Menyediakan berbagai sarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang dapat memberikan makna. Menyediakan konten melalui berbagai cara seperti diskusi, bacaan, teks digital, dan presentasi multimedia. 3. Multiple means of action and expression. Menyediakan berbagai cara, yaitu berupa tindakan dan ekspresi dalam upaya mendukung proses pembelajaran yang strategis, yaitu bagaimana kita belajar. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam berbagai cara, seperti melalui tes atau makalah, melalui seni, presentasi multimedia, dan rekaman digital. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai desain dapat dipelajari pada link berikut. Asesmen formatif desain universal untuk pembelajaran. Asesmen formatif desain universal untuk pembelajaran. Kuis ini akan membantu proses belajar Anda untuk semakin memahami desain universal untuk pembelajaran. Silakan perhatikan soal dengan baik. Klik tombol Start untuk mulai kuis. Klik tombol Next di kanan bawah untuk menuju soal berikutnya. Klik tombol Finish di kanan bawah untuk mengirim jawaban Anda. Serta kuis. Desain pembelajaran yang universal secara umum harus memenuhi kriteria berikut. A. Inclusion, usable, and accessible. B. Adaptable, usable, and accessible. C. Usable, adaptable, and accessible. D. Accessible, adaptable, dan inclusion. Jawabnya adalah A. Inclusion, usable, dan accessible. Universal Design for Learning atau UDL dikembangkan berdasarkan ilmu berikut, yaitu A. Ilmu neurologi, psikologi perkembangan, dan keberagaman cara belajar. B. Ilmu neurologi, psikologi perkembangan, dan psikologi sosial. C. Ilmu neurologi, psikologi perkembangan, dan keberagaman peserta didik. D. Ilmu neurologi, psikologi sosial, dan keberagaman peserta didik. Jawabnya adalah A. Ilmu neurologi, psikologi perkembangan, dan keberagaman cara belajar. Universal Design for Learning atau UDL salah satunya dikembangkan berdasarkan penelitian mengenai 3 jaringan yang terlibat ketika seseorang belajar, yaitu A. Cognitive Recognition dan Didaktik. B. Affective Psikomotor dan Strategik. C. Cognitive Psikomotor dan Didaktik. D. Affective Recognition dan Strategik. Jawabnya adalah D. Affective Recognition dan Strategik. Jaringan recognition dalam otak berfungsi untuk A. Mengetahui tentang mengapa dalam pembelajaran. B. Mengetahui tentang apa dalam pembelajaran. C. Mengetahui tentang bagaimana dalam pembelajaran. D. Mengetahui tentang di mana dalam pembelajaran. Jawabnya adalah B. Mengetahui tentang apa dalam pembelajaran. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran afektif. 2. Menyediakan berbagai sarana yang representatif untuk mendukung cara kita memberikan makna. 3. Menyediakan berbagai cara tindakan dan ekspresi untuk mendukung cara belajar yang membelajarkan peserta didik. 4. Menyediakan berbagai cara untuk mengevaluasi serta menilai peserta didik sesuai kemampuan mereka. Manakah pernyataan yang sesuai dengan prinsip UDL? A. 1, 2, dan 3. B. 1 dan 3. C. 2 dan 4. D. 4 saja. Jawabnya adalah A. 1, 2, dan 3. Finish quiz. Mari kita lihat hasilnya. Ada 5 soal. Jawabnya betul semua, nilai 100. Penutup desain universal untuk pembelajaran. Selamat, Anda telah menyelesaikan topik desain universal untuk pembelajaran. Selanjutnya Anda akan belajar tentang topik profil belajar siswa atau PBS. Demikian tadi materi desain universal untuk pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.